lagi bersama saya Monica Chandrafin dengan NIM 20671. Sekarang saya sudah semester 6. Saya kuliah di kampus STPK Fransiskus Assisi Semarang. Nah, saudara-saudari sekalian, apakah kalian pernah mendengar suara hati? Serta mengikuti apa kata hati saudara-saudari sekalian. Dan saya percaya bahwa suara hati ini adalah suara Roh Kudus, yaitu suara Roh Kudus yang memimpin, menuntun, dan membawa kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang salah. Mengapa? Karena meskipun itu adalah suara hati, tetapi saya percaya bahwa itu adalah suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah peka akan suara Roh Kudus dan menuruti perkataannya? Pada bacaan Minggu Paskah yang ke-6 mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Dari bacaan pertama, yaitu Kisah Para Rasul, Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, melakukan banyak tanda ajaib dan penyembuhan. Orang sakit mereka sembuhkan, kemudian mereka banyak memberitakan firman Tuhan kepada banyak-banyak orang, dan mereka banyak membuat orang menjadi percaya dan dibaptis. Petrus dan Yohanes tiba di Samaria dan mereka berdoa agar banyak orang yang percaya. Dengan meletakkan tangan mereka ke atas mereka, dan mereka semuanya menerima Roh Kudus. Pada bacaan pertama mau menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes pergi dari Yerusalem ke Samaria untuk berdoa bersama orang-orang di sana dan memanggil Roh Kudus ke atas mereka. Pada bacaan pertama menekankan pentingnya mewartakan firman Allah kepada orang-orang yang tidak percaya dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Sebagaimana banyak orang di Samaria dibaptis, kita sebagai orang Katolik harus membagikan sabda Tuhan, yaitu firman Allah, kepada orang lain dengan cara seperti kita membuat status di WA atau Instagram, Facebook, yaitu firman Tuhan. Nah, kita bagikan agar orang-orang banyak yang melihat. Nah, sekarang kan sedang tren yaitu TikTok ya. Kita bisa membuat video, terus kita bisa membagikan kepada orang-orang banyak agar orang banyak juga dapat melihat firman Tuhan yang kita bagikan. Kita ini diutus untuk menjadi duta Kristus bagi mereka yang tidak mengenal Dia. Karena sekarang banyak anak muda yang pasif dan tidak mau, bahkan jarang dari mereka yang mau terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Seperti misa ke gereja pun mereka jarang. Bahkan bisa disebut napas ya, itu Natal Paskah. Nah, pada bacaan pertama ada kata-kata yang ditekankan, yaitu pertama percaya, kemudian baptisan, dan menerima Roh Kudus. Percaya artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus yang rela untuk memberikan nyawanya kepada umat manusia demi penebusan dosa. Selain percaya, kita juga akan mengaktualisasinya dengan perbuatan, seperti kita mengasihi sesama dan kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bacaan pertama ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu disertai dengan keinginan untuk menaati perintah-perintah Allah. Nah, perintah-perintah Allah ini hendaknya kita taati dan kita jalani, dan menerima karunia Roh Kudus yang dimana dapat memampukan orang percaya untuk menghidupi iman mereka dan bertumbuh dalam iman, hubungan antara kita dengan Tuhan. Kemudian dari bacaan yang kedua, Petrus memerintahkan orang percaya untuk selalu siap
memberikan pembelaan imannya dengan lemah lembut dan hormat, bahkan dalam menghadapi penganiayaan. Misalnya ketika kita dalam keadaan sulit, seperti kisah pada zaman dahulu di mana Paulus melakukan banyak penganiayaan kepada orang-orang, namun orang-orang dapat membela imannya, sehingga itu juga dapat membuat Paulus sendiri menjadi bertobat. Nah, dia kemudian mengingatkan mereka tentang teladan Kristus yang menderita dan mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Allah. Bacaan kedua memberitahu kita bahwa Kristus menderita bagi kita semua, baik bagi orang benar maupun orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus ini tidak memandang apakah dia orang yang benar atau orang yang berdosa, tapi dia merangkul untuk semua orang. Kemudian dari bacaan Injil, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa jika mereka mengasihi Dia yang adalah Tuhan Yesus, mereka akan mematuhi perintah-perintahnya, dan Dia akan meminta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan kepada mereka Roh Kudus untuk menyertai mereka selama-lamanya. Dia juga berjanji bahwa Dia akan datang kepada mereka dan mengungkapkan dirinya kepada mereka akan tinggal bersama Dia. Dan dalam bacaan Injil, Yesus memberitahu kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Jadi percayalah saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan jika sekalipun kita sudah berdoa semalaman suntuk, Tuhan Yesus belum mengabulkan doa kita, berarti Tuhan Yesus sedang menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Nah, Dia telah mengirimkan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita. Ada kata-kata penekanan pada bacaan Injil ini, yaitu mengikuti perintah-perintah Kristus. Yesus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perintah-perintahnya sebagai demonstrasi kasih kita kepadanya. Injil menyoroti fakta bahwa iman yang sejati bukan hanya masalah kepercayaan, tetapi juga membutuhkan komitmen untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah. Bagaimana sih kita agar bisa menyenangkan Allah? Ya, salah satunya dengan cara kita mengasihi sesama, kemudian kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita ikut terlibat aktif di dalam gereja, kemudian kita mematuhi serta menjalani perintah-perintah Kristus sendiri. Kemudian ada kata yang penekanan di sini, ada kata penekanan yaitu janji Roh Kudus. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka yang akan menyertai. Injil menekankan pentingnya Roh Kudus kepada mereka. Nah, dalam kehidupan orang percaya, karena Roh Kudus itu membimbing dan memberdayakan kita untuk menghidupi iman kita dan tetap menjalin relasi dengan Kristus. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dapat dikatakan bahwa dari bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil ingin mengatakan bahwa kita sebagai umat beriman hendaknya percaya akan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus dan menerima karunia Roh Kudus dengan menaati serta menjalani perintah-perintah Kristus. Janji Roh Kudus yang akan kita terima akan memberikan penyertaan dalam kehidupan kita, di mana Ia dapat menuntun, membimbing, hadir di setiap proses hidup kita. Semua
semua orang pasti akan mengalami penderitaan dalam kehidupan di dunia ini. Yang dapat kita pilih adalah apakah kita mau menderita karena berbuat baik atau karena berbuat jahat. Secara otomatis opsi pertamalah yang seharusnya kita pilih. Namun dalam kenyataannya, atas nama kebutuhan hidup dan keinginan diri, jalan pintas yang melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan sering kali diambil, yakni dengan melakukan suap, korupsi, dan sebagainya. Kemudian dia mengalami penderitaan sehingga dia dihukum di dalam penjara. Kita semua hendaknya tidak membuat pengorbanan Yesus menjadi sia-sia. Kita sebagai pengikutnya, kita diundang untuk menempuh jalan yang telah dipilih oleh Sang Guru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya jika ada orang-orang yang rela menderita dan mati demi kebenaran, dunia akan berkembang ke arah yang semakin baik. Hal itu sungguh tidak ringan, bukan? Tidak heran jika banyak orang yang rela melalui jalan ini. Namun, mengingat hal positif atau nilai positif yang terkandung dalam penderitaan Tuhan Yesus, semoga kita menjadi salah satu di antara sedikit orang itu. Baiklah, semoga homili singkat dari saya dapat memberikan inspirasi dan dapat membangun hidup menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. I'm out of peace. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell.